Halo semuanya, saya pernah dengar sebuah lagu bernada satire, sindiran halus yang artinya berkebalikan dengan kalimat yang diucapkan. Kalimatnya berkata begini, ya, kejarlah keinginanmu selagi masih ada waktu. Kalau kita lihat sepotong, kejar cita-citamu selagi masih punya kesempatan. Artinya sebaliknya. Lagu itu menceritakan seorang yang namanya A, ya, dikhianati oleh kekasihnya bernama B. A berkata, kamu ini ya demi mengejar kesombonganmu, hawa nafsumu, keinginanmu, kamu lupa semua janjimu. Ya udahlah, sana pergi kejar keinginanmu selagi masih ada waktu. Sebetulnya lagu ini lagu teguran ya agar si B bertobat dan kembali ya selagi masih ada waktu. Nah, tema yang sama kita bisa melihatnya dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 6 kita baca ya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sekilas kita lihat, berarti kalau orang itu hidupnya nakal, dia mati, nggak sempat bertobat, nah ketika dia sudah mati, diberitakan Injil, dia punya kesempatan kedua untuk diselamatkan. Sekilas kan kata-katanya ini artinya begini, sebetulnya nggak demikian. Ya artinya ini sebaliknya. Artinya adalah bertobatlah selagi kamu masih hidup. 1 Petrus pasal 4 nggak bisa dilepaskan dari 1 Petrus pasal 3. Ya, dan seluruh surat 1 Petrus. Temanya apa sih? Temanya begini. Petrus beritahu kepada jemaat, kamu jadi Kristen sungguhan. Jadi suami sungguhan, jadi istri sungguhan yang mengikuti firman Tuhan. Ya, jadi warga negara yang baik. Dan meskipun di beberapa bagian pada waktu itu orang Kristen ya di dunia dianiaya, tetap lakukan firman Tuhan. Ingat Tuhan Yesus Kristus, sabar menderita. Ya, sabar meskipun kamu dianiaya. Ampuni, berkati orang-orang yang memusuhi kamu. Ya, ingat Tuhan Yesus sudah kasih kesempatan kepada kita, kita diselamatkan. Ya, dalam pasal 3 dikatakan begini, ingat loh, Yesus itu sudah mati, ya, menderita buat kita, tapi dibangkitkan menurut Roh Kudus. Nah, oleh roh itu juga, dulu pada zamannya Nuh, ya, Tuhan pernah beri kabar baik, beri kesempatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup pada zaman Nuh yang gak taat pada firman. Melalui Nuh, Tuhan pernah berbicara begini, ayo, jalan keselamatan cuma satu, naik ke kapal besar ini, bertobatlah dari cara hidupmu yang salah. Nah, setiap orang punya kesempatan itu. Selama 120 tahun Nuh memberitakan kabar baik kepada mereka, tapi gak satu pun yang bertobat. Hanya 8 orang yang pada waktu itu mau dengar pemberitaan Nuh. Sehingga akibatnya mereka semua musnah. Nah, 1 Petrus pasal 4 dikatakan, jadi karena Kristus itu sudah menderita penderitaan badani, kamu juga persenjatai pikiranmu dengan pikiran seperti itu. Menderita nggak apa-apa. Lebih baik menderita demi melakukan kebenaran daripada menderita karena berbuat dosa. Ya, ingat loh, semua manusia harus beri pertanggungjawaban jawab ya kepada Tuhan suatu waktu nanti. Nah, itulah sebabnya kabar baik diberitakan juga kepada orang-orang yang sekarang ini sudah mati. Tapi pada waktu mereka mendengarnya dulu zaman Nuh, mereka masih hidup. Supaya apa? Umumnya kan semua manusia itu kan mati ya. Ya, dihakimi secara badani mati. Tapi kan semua manusia itu punya kesempatan dengar Injil, dengar kabar baik. Ya, punya kesempatan oleh roh bisa hidup menurut kehendak Allah. Jadi maksudnya selagi masih ada waktu, bertobatlah. Jangan mengulang kesalahan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Ya, yang dulu masih hidup, sekarang sudah mati. Orang-orang mati itu tadi dulu pernah dengar berita Injil tapi menyanyiakan. Kita sekarang sudah dengar Injil, selagi masih ada waktu, jangan sia-siakan berita Injil. Hikmah apa yang kita bisa petik dari sini? Bukan berarti orang yang sudah mati punya kesempatan dengar berita Injil lagi dan bertobat dan diselamatkan. Tidak. Intinya adalah selagi masih ada waktu, kita hidup sungguh-sungguh. Jadi, saudara sekalian, kalau kita masih punya waktu untuk melakukan pertobatan atau berbuat baik kepada orang-orang kita kasihi, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kasihi orang-orang yang Anda kenal, hormati, hargai, ya, kasih anak-anakmu, orang tuamu, pasanganmu. Dan kalau Anda punya sesuatu yang salah, ya bertobat selagi masih ada waktu. Dalam pekerjaan, kalau Anda melakukan sesuatu yang salah, cepat berubah selagi ya masih ada waktu. Ya. Oleh karena itu, pakai waktu yang ada sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati.